Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Edufo Project. Tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 ini merupakan tanggal yang penting bagi pelamar CPNS 2021. Bagaimana tidak, tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Agustus ini merupakan waktu atau masa sanggah bagi pelamar CPNS 2021 yang tidak dinyatakan lolos seleksi administrasi. Jadi untuk teman-teman yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi atau dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat, maka teman-teman bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah ini. Tetapi perlu kita ketahui bersama sebelumnya teman-teman, bahwa masa sanggah itu bukan untuk memperbaiki dokumen yang sudah kita unggah atau memperbaiki isian-isian formulir yang sudah kita submit sebelumnya. Tetapi masa sanggah itu menjadi masa di mana para pelamar yang merasa bahwa kemarin dokumennya sudah lengkap, persyaratannya sudah diupload dengan benar, tetapi kok masih TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, itu yang wajib atau bisa disanggah. Dalam artian kita bisa menyanggah hasil seleksi administrasi ini jika kesalahan ada pada verifikator atau mungkin verifikator lalai dalam memverifikasi data dan dokumen kita. Tetapi kita tidak bisa untuk menyanggah apabila kesalahan ada pada pelamar. Nah, kesalahan-kesalahan yang tidak dapat disanggah ini banyak sekali teman-teman sebenarnya. Aku di sini tidak bermaksud untuk menyurutkan harapan maupun semangat teman-teman, tetapi mari kita berbicara mengenai realistis dan tidak terbuai dengan harapan semu ya teman-teman. Gagal dan menang adalah suatu hal yang wajar dalam kehidupan kan? Toh juga jalan rezeki kita bukan hanya lewat CPNS, ada banyak jalur rezeki kita yang sudah disediakan oleh Allah, oleh Tuhan ya teman-teman. Jadi jangan putus batas semangat, walaupun kita harus berhenti pada seleksi administrasi ini, akan ada jalur rezeki lain, pintu rezeki lain yang sudah dibukakan dan disiapkan untuk kita. Tapi teman-teman, kalaupun teman-teman tetap ingin menyanggah, itu tidak apa-apa teman-teman, sah-sah aja. Toh itu juga hak kita sebagai pelamar CPNS untuk bisa menyanggah hasil seleksi administrasi. Tapi masalah itu nanti kita akan ada TMS atau tidak, itu tentu saja adalah kewenangan dari instansi. Dan tentu saja ada campur tangan Allah di dalamnya. Jadi teman-teman banyak-banyak berdoa ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai dengan kesalahan-kesalahan yang tidak dapat disanggah. Kesalahan-kesalahan yang tidak dapat disanggah. Yang pertama, ini yang paling banyak sekali terjadi teman-teman. Jadi banyak teman-teman atau pelamar yang menggunakan satu materai untuk lebih dari satu dokumen. Jelas ini berakibat fatal ya teman-teman, dan tidak bisa disanggah karena itu kesalahan ada pada pelamar. Oke, selanjutnya kesalahan kedua yaitu lupa atau tidak mengupload dokumen persyaratan. Jadi misalnya di situ disyaratkan kita untuk mengupload sertifikat akreditasi atau kita diminta untuk mengupload ijazah atau transkrip, tetapi ternyata kita lupa untuk mengupload dokumen tersebut. Tentu saja ini merupakan kelalaian pelamar dan tidak bisa ditoleransi oleh verifikator. Kesalahan ketiga yaitu mengunggah sertifikat akreditasi yang terbaru. Nah, ini yang menjadi salah satu persyaratan dari CPNS 2021 kemarin ini, yaitu kita harus mengunggah sertifikat akreditasi pada tahun kita lulus. Tetapi ada saja ternyata yang mengupload sertifikat akreditasi saat yang terbaru saat ini teman-teman. Dan itu juga tentu saja berakibat fatal karena pelamar dinilai tidak mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ada. Kemudian kesalahan keempat yaitu keliru mengupload dokumen. Jadi yang awalnya di situ mungkin kolom isian untuk mengunggah sertifikat akreditasi, tapi ternyata teman-teman unggah dengan ijazah, atau di situ misalnya merupakan kolom untuk mengisi surat pernyataan, tapi ternyata teman-teman mengunggah surat lamaran kerja. Tentu saja ini kesalahan yang fatal untuk pelamar ya teman-teman. Kesalahan keenam, swafoto merupakan foto bersama-sama. Nah, ini ada juga
kesalahan pelamar yang dia mengupload swafoto dengan fotonya saat bersama dengan teman-teman. Tentunya ini tidak sesuai dengan ketentuan dan menyulitkan sistem face recognition untuk mengenali dari wajah pelamar. Oke, kemudian kesalahan ketujuh yaitu tidak menggunakan materai atau tidak mencantumkan materai pada surat pernyataan maupun surat lamaran kerja atau materai telah diedit nomor serinya. Kemudian syarat kesalahan ke-8 yaitu surat lamaran maupun surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang disediakan oleh instansi. Kesalahan kelima, tidak mengunggah sertifikat akreditasi. Memang sih teman-teman, sertifikat akreditasi ini masuk ke dalam persyaratan maupun ketentuan instansi. Tetapi saat kita ingin mengunggah maupun mengupload dokumen, di situ tidak ada tulisan kolom untuk mengupload sertifikat akreditasi ini. Nah, harusnya sertifikat akreditasi ini kita gabungkan dengan ijazah teman-teman. Jadi PDF ijazah kita gabungkan dengan PDF sertifikat akreditasi, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya alasan TMS-nya yaitu tidak mengunggah atau tidak disertai dengan sertifikat akreditasi, itu tentunya tidak dapat disanggah karena sertifikat akreditasi masuk ke dalam ketentuan dan persyaratan untuk mendaftar CPNS tahun 2021. Kesalahan ke-6 yaitu swafoto yang diupload merupakan foto bersama-sama. Jadi ada pelamar yang mengupload swafoto yang merupakan foto selfie-nya bersama teman-temannya. Tentu saja ini salah ya teman-teman dan menyulitkan untuk sistem face recognition untuk mengenali wajah si pelamar. Selanjutnya kesalahan ke-7 yaitu tidak menggunakan materai pada surat lamaran kerja maupun surat pernyataan ataupun materainya diedit. Nah, ini jelas sangat fatal teman-teman karena verifikator sangat teliti. Kesalahan ke-8, surat lamaran atau surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang ditentukan oleh instansi. Setiap instansi tentunya mempunyai format dari surat lamaran dan surat pernyataannya berbeda-beda, dan itu sudah tertuliskan bahwa pelamar harus menuliskan surat lamaran dan surat pernyataan tersebut sesuai dengan format yang disediakan. Selanjutnya, kesalahan ke-9 yaitu lupa untuk menandatangani surat pernyataan dan surat lamaran kerjanya. Ini juga fatal ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kesalahan ke-10, kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Tentu saja ini merupakan kesalahan fatal dari pelamar ya teman-teman, karena BKN pun sudah berkali-kali mengingatkan bahwa kualifikasi pendidikan pelamar harus sesuai dengan formasi yang dibutuhkan oleh instansi. Dan masih banyak lagi teman-teman kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak dapat disanggah karena itu merupakan kesalahan dari pelamar. Nah, coba misalnya teman-teman introspeksi diri, kira-kira kesalahan teman-teman alasan TMS ini benar atau salah, kesalahan ada pada teman-teman sendiri atau kesalahan pada verifikator. Kalau misalnya memang kesalahan ada verifikator, silahkan teman-teman untuk ajukan sanggah. Teman-teman wajib ajukan verifikatornya sedang tidak teliti saat mengoreksi atau memverifikasi dokumen teman-teman. Sedangkan untuk teman-teman yang merasa bahwa kesalahan ada pada teman-teman, maka silakan teman-teman berlapang dada, kita bisa mencoba CPNS pada tahun selanjutnya teman-teman. Dan seperti yang aku sampaikan tadi, apabila teman-teman tetap ingin mengajukan sanggah, dipersilahkan teman-teman karena itu merupakan hak teman-teman sebagai pelamar CPNS. Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa aku sampaikan mengenai kesalahan-kesalahan apa saja yang tidak bisa disanggah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan tetap semangat, tetap optimis, jangan putus asa, dan bye-bye. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.